فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Apa kriteria ulama itu? Apakah yang disebut ulama adalah yang diakui oleh kebanyakan orang atau satu orang saja? Musta'inan billah, disebutkan oleh Abdul Walid Al-Baji rahimahullahu ta'ala bahwasanya seorang alim adalah seseorang yang telah terpenuhi pada dirinya kriteria seorang mujtahid. Dan masalah ijtihad telah dibahas panjang lebar oleh para penggarang kitab usul fikih. Di antaranya ada Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam Irsyadul Fuhul. Yang pertama adalah dia harus mengetahui ayatul ahkam. Ayatul ahkam, apakah dia hanya 500 seperti yang disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Mustasfa, yang betul adalah lebih dari 500 sebagaimana yang dirasihkan oleh Syekhuna Yahya Habibullah taala, sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Is bin Abdus Salam di dalam kitab Qawaid beliau. Jadi ayatul ahkam bukan hanya 500, lebih. Apakah disyaratkan dia hafal ayat-ayat ayatul ahkam? Dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dan sebelum Asy-Syaukani yaitu As-Sun'ani, bahwasanya ini tidak disyaratkan dia hafal, tetapi disyaratkan dia mulim terhadap ayat-ayat tadi, betul-betul dia tahu ayat-ayat itu dan mudah untuk kembali kepada ayat-ayat tadi ketika diperlukan. Kemudian yang kedua adalah dia harus mengetahui yaitu hadis-hadis ahkam. Hadis ahkam terjadi perselisihan di kalangan ulama, berapa ini? Kebanyakan ulama mengatakan ada 500. Imam Syafi'i mengatakan Imam Malik hanya memiliki sekitar 300 ayatul ahkam, dan kelengkapannya dilengkapi oleh beliau. Dan yang betul boleh jadi 500, boleh jadi lebih, ada beberapa tambahan sedikit tentang itu. Apakah disyaratkan dia harus hafal hadis-hadis ahkam? Dijelaskan oleh para ulama tadi tidak harus hafal, tetapi dia harus mulim, betul-betul dia menguasai hadis-hadis tadi, yang mana ketika diperlukan dia langsung tahu kemana dia harus mencari. Kemudian yang ketiga adalah dia harus mengetahui ikhtilaf dan juga ijma, sebagaimana dijelaskan oleh bahwasanya malam ya'rif ikhtilafan nas lam yakun faqihah. Barang siapa tidak mengetahui perselisihan para ulama, dia bukan orang faqih. Kenapa dia harus mengetahui mana ijma dan mana ikhtilaf? Agar dia tidak berfatwa menyelisih perkara yang sudah terjadi ijma di situ, dan agar dia tidak menyalahkan orang yang dia memiliki ijtihad yang lain dalam keadaan dia menyangka bahwasanya ini perkara ijma padahal itu bukan perkara ijma. Kemudian syarat yang keempat adalah dia harus mengetahui yaitu mengetahui kedalaman bahasa Arab. Apakah untuk mengetahui kedalaman bahasa Arab dia harus yaitu mengetahui kitab-kitab yang sangat tinggi, sangat mendetail dan seterusnya? Tidak demikian. Dijelaskan oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala di dalam Al-Badrut Thaliq, intinya adalah bagaimana agar dia mengetahui apa yang Allah ta'ala inginkan di dalam Al-Quran, yang diinginkan oleh Rasul di dalam As-Sunnah, yaitu penunjukan lafaz-lafaz ayat, penunjukan lafaz-lafaz hadits, siyak-siyaknya, alur-alurnya dan seterusnya. Kemudian syarat yang kelima adalah dia harus mengetahui nasikh dan mansukh. Jangan sampai dia memfatwakan sesuatu dalam keadaan dalilnya sudah mansukh, atau jangan sampai dia menyangka ayat ini tidak berlaku padahal ayat ini masih muhkamat, masih berlaku dan seterusnya. Dan juga para ulama mensyaratkan bahwasanya dia harus mengetahui usul fikih agar dia tidak keliru di dalam pendalilan, agar dia tahu bagaimana cara berdalil dan seterusnya. Dan syarat istidlal dengan Al-Quran itu lebih dari 7, dibahas di dalam kitab khusus tentang masalah itu. Intinya adalah yang namanya alim adalah orang yang telah memiliki syarat-syarat ijtihad. Lalu bagaimana? Apakah layak kita mengatakan, oh saya alim lah, saya tahu ijtihad? Tidak demikian. Dijelaskan oleh Al-Imam Abu Amr bin Salah rahimahullahu ta'ala, seseorang itu dikatakan alim atau dikatakan thiqah atau dikatakan ini dan itu adalah dengan persaksian para ulama. Cukup satu ulama, kalau lebih itu lebih baik. Jadi bukan persaksian orang jahil, tapi harus persaksian para ulama yang lain, tahu bahwasanya ini adalah alim. Jadi jawaban mudahnya adalah itu, wallahu a'lam.